Teks Al-Quran adalah tafsir terhadap makna teks, tafsir makna teks, bukan tafsir kontekstualisasi. Kenapa demikian? Karena ini yang akan melahirkan universalitas Al-Quran. Beda dengan Bible, dia sifatnya personal, sesuai dengan konteks budaya, maka perlu tafsir kontekstual bagaimana dulu budaya zaman dulu disesuaikan dengan cara pemahaman sekarang. Maka dia akan melahirkan pemahaman kitab suci yang lokal, temporal, dan relatif. Itulah sifat hermeneutika. Dan ini yang mau ditransfer, disama-samain dengan Al-Quran. Itu kelirunya, bos. Ya, maka kita jangan ikut-ikut. Ya kan kita dengar hadis Nabi SAW. Ya, latattabi'unna sanana man kana qablakum shibran bi shibrin wa dhira'an bi dhira'in hatta idza dakhalu hujrat babbi la dakhaltumuhu. Hati-hati, kata Nabi SAW. Kalian pasti akan mengikuti tradisi-tradisi, cara-cara, metode-metode hidupnya kaum-kaum sebelum kalian. Sampai mereka masuk ke dalam lubang biawak pun, biawak juga kalian ikut masuk. Ya. Siapa mereka ya Rasulullah? Manhum. Ya, siapa mereka itu? Al-Yahud wan Nasara, apakah mereka itu Yahudi Nasrani? Qala faman. Kata Nabi, siapa lagi kalau bukan mereka? Itu yang kalian ikuti nanti. Modenya kita ikut. Nah, mode Paris. Ya. Apalagi mobilnya kita ikut, teknologinya, tapi juga bukan hanya mode cara pakaian, cara kita transportasi, cara kita bikin industri, bukan cuma itu yang kita ikuti. Tapi juga kita mengikuti cara berpikirnya. Bagaimana mereka memandang agama, bagaimana mereka memandang kehidupan, bagaimana mereka memandang akidah. Itu sekarang diimpor oleh orang Islam, nauzubillah. Ya, mereka memahami kebebasan beragama, kebebasan berekspresi itu sangat-sangat sekuler dan liberal. Sehingga sekarang ada aja orang Islam yang bela-belain Presiden Macron. Ya. Apa sebutannya, Macron apa Macroni, tahu deh. Ya. Kayak begitu. Banyak yang bela-bela. Oh, kita ini harus pemaaf ke Rasulullah. Ya kan? Nah, padahal Rasulullah udah meninggal. Ya, kalau dulu Rasulullah mau maafin ya sila bisa. Ya, tapi nggak ada hak satu orang Islam sekarang yang bisa mewakili Rasulullah memaafkan mereka. Ya kan? Nah, katanya ente marah karikatur Nabi. Emangnya itu wajah Nabi begitu katanya. Masya Allah. Nauzubillah min zalik. Ya. Siap, ini Ustaz. ada aja yang cara-cara berpikir begitu tuh. Nah, sahabat dirahmati Allah, kita lihat sini bagaimana aplikasi hermeneutika dalam studi Al-Quran orientalis dari Abraham Geger, Gustav Weil, Theodor Noldek, Arthur Jeffrey dan sebagainya, sampai diterapkan oleh orang Islam, ya, oleh Arkun dengan proyek kritik nalar Islamnya, antropologis humanis, Hasan Hanafi dengan hermeneutika fenomenologinya, ya, dengan Nasr Abu Zaid dengan hermeneutika sastra kritisnya, yang mengatakan Quran adalah produk budaya Arab. Nah, ini virus liberal, ya, melahirkan pluralisme, sekularisme, materialisme dan liberalisme. Ya. Kemudian, nah ini perbandingan hermeneutika dan tafsir, silahkan dikaji. Kaidah-kaidah tafsir liberal ini memang agak, ini mohon maaf, materi sebenarnya buat anak kuliah, ya. Anak kuliah pendidikan kader ulama Gontor ini. Ini saya jadi dosen khusus tentang tafsir liberal, ya. Nah, ini silakanlah nanti dibaca ya, saya nggak perlu jelasin serinci, tapi saya ingin kita, nah ini intinya apa di sini? Contoh seperti ini, coba di slide halaman berapa itu? 24, ya. Ya, akal manusia, akal publik itu bisa menentukan benar tidaknya ayat Quran diterapkan sekarang. Ya. Liberalisme itu luar biasa. Ya. Dia mempercayakan kepada akal manusia, akal publik untuk memodifikasi ayat Al-Quran. Ini nggak bisa diterapkan. Ini boleh, ini nggak boleh. Ini oke, ini enggak. Kalau ayat-ayat ibadah, sholat, puasa, zakat, haji, silakan.
Ya, mau diterapin karena itu urusan ente privat dengan Allah katanya. Ya, tapi ayat-ayat yang bersifat partikular, ya, ini mereka bilang begitu. Ada ayat yang universal kayak sholat, zakat, haji, puasa, ya, puasa wajib, puasa sunat dan sebagainya. Itu silakan dah ente kerjain sendiri-sendiri. Itu urusan privat ente dengan Allah. Tapi ayat-ayat yang bersifat sosial yang diterapkan di ruang-ruang publik seperti apa? Ayat ukubat, hudud, qisas, waris, cara berpakaian, jilbab dan sebagainya, itu adalah enggak universal, itu ayat partikular. Ya. Ayat itu dalam konteks sekarang alih-alih bisa menyelesaikan problem kemanusiaan, yang terjadi adalah merupakan bagian dari masalah yang harus dipecahkan melalui prosedur tangkih. Jadi mereka mengatakan itu tidak menyelesaikan masalah. Jadi bayangkan beraninya akal manusia modern saat ini menghukumi dan menjudge, ya, ayat-ayat hukum dalam Al-Quran dikatakan dia tidak bisa menyelesaikan masalah kemanusiaan, bahkan dia yang harus dipecahkan karena dia bagian dari masalah saat ini. Padahal manusia zaman sekarang ini telah mengalami krisis yang luar biasa, krisis multidimensi, dan hanya bisa diselesaikan dengan hukum-hukum Allah yang tertuang dalam Al-Quran. Maka ada ijaz tasyri'i, ya, kemujizatan Al-Quran dalam bidang hukum. Ini hukum-hukum Al-Quran yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad itu untuk menyelesaikan semua persoalan kemanusiaan. Ya. Ekonomi, Allah turunkan ayat riba untuk beresin masalah-masalah ekonomi. Ya. Cara berpakaian manusia jangan kayak binatang dong. Ya, ente kebebasan seksual nggak boleh begitu, diatur sama Allah karena tubuh manusia ini milik Allah, bukan milik ente. Ya, jangan semaunya menggunakan alat kelamin itu untuk kepentingan kesenangan syahwat sendiri. Diatur semua. Cara berpakaian juga diatur, ya, oleh Allah. Nah, ini dinyatakan dalam Al-Quran. Nah, bagi mereka itu enggak. Bagi mereka ini ayat partikular, enggak berlaku lagi zaman sekarang. Kalau mau diterapkan harus ditafsir ulang. Nah, direinterpretasi gitu. Ya, paham kagak? Ya, tahu dah. Ya. Ada lagi yang mengatakan apa? Ini adalah fikih Quran, respon Al-Quran terhadap kasus-kasus tertentu yang berlangsung dalam tempat tertentu, yaitu masyarakat Arab. Dengan demikian, kebenaran ayat-ayat Al-Quran itu bersifat relatif dan tentatif. Bayangkan, hukum Al-Quran, bos, yang muhkamat, yang qot'i, ya, Nabi dan sahabat saja tidak berani mengotak-atik hukum itu. Ini Nabi itu hanya ditugaskan untuk apa? Mentatbik, mentanzil nusus atas waqi', atas realitas manusia. Bukan mengganti hukumnya, tapi cara, siasat menerapkan teks ini yang harus dipikirkan. Seperti Khalifah Umar beristihad musim paceklik, ya, ada orang miskin nyolong, mencuri, kagak dipotong tangannya. Kenapa? Karena ini siasat syariah, ya. Karena dalam keadaan darurat, terdesak, justru yang dihukum adalah orang kaya yang pelit, nggak mau bagi sedekah, nggak mau zakat kepada fakir miskin. Nah, seperti ini. Ini bukan menganulir hukum Al-Quran. Ada yang bilang kan, liberal itu. Tuh contoh Ijtihad Umar, keren, progresif, maju, revolusioner. Ya, dia melampaui teks Al-Quran, ditinggalkan. Dia tidak terapkan hudud. Nanti dulu, lihat dulu dong, Ijtihad Umar itu dalam konteks apa? Silakan baca buku Tafsir Sesat, ada jawabannya di situ. Ya, nah itu seperti itu. Jadi mengatakan ayat Quran ini bersifat tentatif, relatif, subhanallah, kondisional kebenaran. Nah ini hermeneutika ini memang mengatakan apa? Kebenaran itu bersifat kondisional, tergantung ada di mana Anda.